gawat akan kita saksikan datang dari bagian-bagian Partona, Minas Del Sur, dan juga mengakhiri perjalanannya di El Azhar. Betul, dan kita akan lihat siapakah tim-tim yang bisa tampil baik untuk di game yang terakhir, untuk di Miramar yang terakhir juga di hari ini. Slide path-nya udah di-mention juga sama Kadona seperti apa nanti. Bisa akan kita lihat lagi. Dan kalau seperti ini pastinya sudah ada beberapa tim yang melakukan early drop-nya mereka. Tadi di awal kita melihat di Miramar sebelumnya adanya fight intense di Valle del Mar antara Vampire dan juga tim Alter Ego yang sampai akhirnya walaupun nggak selesai secara clear, secara penuh, itu menjadi keunggulan bagi tim Vampire yang sebelumnya kita lihat berhasil bisa mendapatkan setidaknya tiga anggota tim Alter Ego. Dan tentu sudah kita bisa validasi lagi tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya, mengingat Alter Ego tidak akan turun lagi untuk di lokasi yang sama untuk kedua kalinya. Sedangkan kita bisa melihat dari tim The Xavier sudah juga mengarah ke bagian sisi kota yang mereka idam-idamkan untuk di awal permainan, dan Los Leones diambil, dikuasain oleh tim Celcom Digi Alliance. Ini menjadi do or die situation juga bagi mereka untuk bisa lolos ke Super Weekend. Jadi udah nggak bisa lagi yang namanya bermain biasa-biasa saja, bermain stagnan saja. Harus ada gebrakan yang dilakukan oleh Celcom Digi Alliance, karena poinnya mereka pun untuk kita kalkulasikan untuk ke Super Weekend itu masih 20 sekian poin, ataupun 10 lah. 10 poin untuk 50 poin, sedangkan sisanya pun juga harus melebihi target awal mereka yang dipegang sama tim NST. Jadi ada 3 tim raksasa, 3 tim besar kayak Boom, RRQ, Celcom Digi Alliance yang masih berlomba-lomba sebenarnya untuk mendapatkan spot ke babak Super Weekend. Tapi TS pun juga menakutkan. Somehow ya ada gebrakan-gebrakan magisnya TS juga yang ngebuat mereka bener-bener commit, tiba-tiba mainnya bagus, yang juga bisa menjadi pengganggu nih untuk beberapa tim untuk lolos ke Super Weekend. Dan Boom Esports ada pergantian pemain, kita bisa melihat Oktanya dimainkan kali ini, dan Talon pun juga melakukan hal yang sama. Ada pergantian pemain di mana Bu atau Boboho kembali lagi dimainkan setelah di game yang sebelumnya dicadangkan, menggantikan posisi dari seorang Boychill. Dan kalau kita membahas tarik ulur lagi benang panjangnya, benang merahnya, ini panjang banget perjalanan dari seorang Boboho untuk dia bisa tetap sustain ya. Ada untuk di scene PUBG Mobile, Alter Ego pun juga melakukan hal yang sama. Kita udah mention di awal, Alpha dimainkan untuk bisa menggantikan posisi satu player tim Alter Ego. Kita akan melihat ya hasilnya seperti apa dari beberapa tim yang coba keberuntungan mereka dengan adanya pergantian pemain. Karena kalau kita berbicara gameplay as a teams, itu sebenarnya banyak faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu timnya. Misal, porsi dari playernya sendiri di dalam in-game-nya. Terus ada juga kayak penggerak rodanya yaitu dari IGL-nya. Plus, ruang geraknya pun juga harus jelas, harus clear dari masing-masing pemainnya. Dan juga siapa yang kena pertama itu juga seringkali menjadi penentu pembeda. Kalian tahu untuk bermain PUBG Mobile sepersekian detik saja terlambat atau telat, itu hasilnya, dampaknya itu bisa signifikan. Bisa iya works atau enggak, itu benar-benar menjadi pembeda banget kalau kita berbicara di PUBG Mobile. Dan kita bisa melihat kembali dari tim Toda kali ini yang mereka sebenarnya poinnya udah aman, di league rank points-nya tinggi ya, 7 league rank points, tapi tentulah mereka tidak ingin absen untuk di Super Weekend yang keduanya. Makanya mereka terus bangkit lagi, dapetin poin lagi, dilakukan pengejaran lagi. Dan so far Miramar masih sangat amat nyaman untuk kita nikmati sementara waktu yang lainnya masih fokus untuk mendapatkan lootingannya, sampai akhirnya pun nanti zona yang akan menuntun mereka untuk bergerak ke stage yang kedua. Betul banget, wah terima kasih Windy. Ngomong berarti 4 menit lah ya. 4 menit sendirian tuh Wede, keren. Ada pergantian pemain terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Sudah membackup, sekali lagi terima kasih Windy. Sama-sama. Karena emang Miramar di sini dengan circle yang seperti ini, mungkin beberapa di antaranya tadi udah bisa dijelaskan juga sama Windy mengenai posisi dari masing-masing tim
yang berada di Miramar. Yang gue penasaran sebenarnya adalah gimana nanti rotasi dari Exovir, rotasi dari Face Clan juga, si Alter Ego pun juga demikian. Karena memang mengingat ada beberapa gerakan-gerakan goib yang sering atau beberapa kali dilakukan oleh Alter Ego Ares ini untuk di Miramarnya. Dan tadi pun di Miramar yang pertama hasil masih belum terlalu maksimal untuk mereka semuanya. Sementara waktu posisi di ke-13 dengan total 66 poin untuk tim Alter Ego sendiri. So, gue berharap untuk run mereka akan cukup panjang. Tapi selain tim-tim yang berada di bagian circle atau tim-tim yang masih berada di top 16-nya, gue penasaran dengan dua tim yang notabene tuh nggak ada harapan atau harapannya itu di bawah 1%. Contohnya langsung dikasih lihat, Salcom DG Alliance dan juga Talon Leon DZ. Dia kayaknya lagi mau ngeluting dan juga gerakannya begitu nonchalant dari satu pemain Talon. Akan coba untuk menunggu, dan itu dia dibukakan tembakannya dari seorang Axel. Lumayan, satu eliminasi poin, dan itu merupakan first blood untuk seorang Axel dan juga tim Talon. Salcom DG Alliance hanya akan melanjutkan perjalanan mereka dengan 3 punggawa tanpa awareness sama sekali dengan keberadaan dari seorang Axel, karena emang kayaknya nggak terlalu di-expect ya, posisi pintu mungkin, posisi vehicle mungkin gitu, kayak nggak ada bau-bau, wah ada musuh nih di sini. Jadi hal tersebut, hal yang baru saja kita saksikan, possible banget untuk dilakukan oleh seorang Axel. Cuman dengan dibukakan tembakan tersebut, dengan confirm eliminasi tersebut, Salcom DG Alliance at least bisa mengetahui posisi atau udah mulai kerelay nih informasi mengenai keberadaan Axel di sana. Tapi kamera kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah satu pemain dari BTR yang bernama Vexi. Ketangkep, knockdown, gak bisa untuk diselamatkan. Dipusing-pusingin dulu, diputer-puter terlebih dahulu oleh seorang Tritouch. Pada akhirnya mau untuk dieksekusi, justru tarik mundur lagi dari seorang Tritouch, dan biarlah waktu yang merenggut nyawa dari satu pemain BTR. Betul, dan kita bisa melihat ya dari tim-tim yang sekarang lagi berlomba-lomba untuk bisa berada di Super Weekend, semuanya saling bertemu. Tadi Talon sama Salcom DG Alliance, kali ini tim 52 yang bertemu dengan tim Secret. Ini makin kesini mungkin dari tim 52 akhirnya bisa ya bermain lepas ya. Udah mulai berani Noel tim-tim lain, walaupun Noelnya ada di glue, tapi dia berhasil mencolek-colek tim-tim lain. Dan bahkan sekarang Ryan berhadapan dengan dua player tim Alter Ego. Double pick dilakukan oleh dua anggota tim Alter Ego, sampai akhirnya Ryan pun dibuat tersungkur. Dan 1 poin pertama didapatkan oleh seorang Snape kali ini. Dan sisanya dari dua player tim Alter Ego lainnya pastinya mencari informasi yang lain. Harusnya tidak jauh-jauh dari lokasi mereka terdapat player tim 52 lainnya. Dan shifting zona yang begitu menyakitkan. Ini benar-benar hard shift banget. Langsung mengambil ke bagian sisi selatan, Kak Dona. Ini rotasi EVOS Reborn Kak guys. RRQ guys, widih. Ya nggak boy? Koboy kan biasanya ini ya, Watch party ya. Nggak tahu deh hari ini. Gimana Koboy? Ini rotasi EVOS Reborn bukan? Kalau misalnya zona-zona seperti ini. Karena kita udah bisa melihat posisi dari tim RRQ yang kayaknya nggak bakalan kita bahas apa-apa dah sampai late game dah. Pokoknya RRQ udahlah agak-agak lupakan terlebih dahulu ya. Karena emang posisi mereka masih berada di hashtag yang ke-18 untuk sementara waktu dari segi overall rankings ya. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu menuju ke arah dua tim Indonesia yang berada berdekatan-dekatan. Glue Blue Xbox masih dalam keadaan knockdown. Untuk saat ini masih belum ada usaha penyelamatan karena udah impossible Federalis nge-confirm 1 eliminasi poin tersebut. Dan Glue Blue di posisi yang ke-7 belum ada eliminasi poin tambahan yang bisa dikantongi. Sementara waktu dari Reizi, ini sih posisinya lumayan nekat, nggak ada helm sama sekali, terbuka. Cuman karena kayaknya suara vehicle-nya udah mulai kedengeran ya, udah mulai away, udah mulai pergi. Hal tersebut possible banget untuk dilakukan oleh Reizi.
Betul, dan kita bergeser juga untuk melihat dari tim Indonesia lainnya, Glue. Kalau kalian cermati di minimap, itu di belakangnya lihat, dikejar, diburu sama Vampire. Dan enaknya Vampire, mereka punya vehicle-nya masing-masing, mengendari kendaraannya sendiri-sendiri, sedangkan tadi Glue, 2 player di satu vehicle yang sama, dan nampaknya Vampire, mereka benar-benar komit untuk bisa memulai perang mereka dengan tim Glue. Dan akan dibuka dengan tembakan, di follow up dengan granat yang dikirimkan juga dari seorang Meula yang sering kali kita ketahui granatnya sering banget connect on point semuanya, dan Glue akhirnya memutuskan oke, kita tarik mundur lagi pelan-pelan saja pergerakannya karena memang lawan yang mereka hadapi kali ini luar biasa geragas ya dari tim Vampire. Ngelihat lawan sedikit langsung disamperin lagi, disapa lagi, sedangkan di bagian sisi lainnya pun Talon di bagian area cuma cara kali ini juga ikut turut mengambil andil untuk beberapa tim yang terlintas di dalam skopnya mereka, diganggu pergerakan yang mereka, setidaknya dipersulit untuk rotasi mereka di Miramar. Oke, kita lihat aja sesulit apa nanti dan juga perjalanan mereka akan seperti apa. Cuman balik lagi menuju ke arah Yoru versus Blue. Kelihatan posisinya, tapi ternyata nama yang muncul di bagian elimination feed adalah BTR dan juga Vampire. Tapi kita masih fokus menuju ke arah Acho yang masih nge-lockdown satu angle dulu group tersebut, tapi langsung di finishing oleh seorang Yoru. Tapi kamera kita berpindah menuju ke arah Team Secret dan juga 5-2, gue yakin sesaat lagi akan berpindah menuju ke arah BTR versus Vampire. Karena nampaknya fight di antara kedua tim dari tadi itu heboh banget. Apalagi ada Exofir yang bisa kalian lihat datang dari bagian belakang mereka. Rotasi masih berada di blue zone, rotasi dari bagian utara. Tapi masalahnya Team Secret dan juga 5-2 sama sekali nggak disengage. Dari seorang Menzi, low HP, harus lari terlebih dahulu. Seorang diri saja di bagian lantai atas, tapi tidak terlalu aware dengan bagian belakangnya. Agak sedikit bengong tadi yang dilakukan oleh seorang Menzi, dan dengan demikian Team Secret at least bisa untuk mengkoleksi satu elim. Iya betul, agak sedikit tersendat tadi ya, terbengong-bengong ya satu player tim 5-2 Menzi, makanya langsung bisa dikejar, ditembak bagian belakangnya, didapatkan kembali eliminasinya. Tinggal 2 yang terakhir, Kido dan juga Kimi, duet Ki yang akan kita lihat bagaimana endingnya nanti dari tim 5-2. BTR udah out ya tadi. Dan BTR sudah di wipe out semua playernya, dipulangkan. Pertama 1 poin, 76 poin. Dan tenang, kita akan melihat kembali Bigetron besok di Super Weekend. Tenang. Dan dari tim Alter Ego kali ini kita akan lihat kembali bagaimana pergerakannya mereka, perlawanannya mereka saat ini. Karena cukup agresif juga di awal-awal ya Alter Ego ya. Benar, agresif banget ya. Kaget dikit nggak apa-apa, untuk nggak keselak. Gak kira di ruthless doang tuh gue dikit nama pasta ya. Cuman anyway, Team Secret bertemu dengan RRQ. Kayaknya ada long fight yang terjadi, atau long distance, long range fight yang terjadi antara RRQ dan juga Team Secret. Karena pada kenyataannya kalian bisa lihat di bagian elim feed pun juga nggak ada following up apa-apa yang terjadi lagi antara kedua tim yang baru saja gua sebutkan. Sementara waktu Exofir yang datang dari bagian utara banget, belakang banget, yang tadi di awal permainan gua utarakan. Kalau gua penasaran gimana rotasi mereka, dan langsung dipampangkan dengan begitu nyata. Terkena beberapa cicilan damage adalah salah satu pemain dari tim Hell tadi yang berada di bagian belakang sana. Tapi Hell, oh my god, ini adalah sweet spot banget untuk bisa nge-spray, nge-spam. Tapi masalahnya pemain-pemain Exofir langsung tancap gas, mundur, keluar dari cengkraman pemain-pemain Hell. Tapi masalahnya juga Hell akan mendapatkan beberapa gangguan dari bagian yang lainnya, dari bagian belakang mereka juga. Exofir masih dengan 4 punggawa mereka, kayaknya mereka mau repositioning untuk bisa lebih aman lagi posisi dari mereka. Sementara waktu kamera kita berpindah menuju ke arah big fight yang lainnya, Team Secret bertemu dengan Celcom DJ Alliance. Keluk, Last Man tadi kelihatan di bagian pintunya dimainin, tapi pada akhirnya Keluk lah yang harus bertekuk lutut dan keluar dari game ini. Terlihat bagaimana kekesalan yang menyelimuti jiwa raga pemain-pemain Celcom DJ Alliance. Tentu kekecewaan pasti terasa ya, karena nih for the very first time Celcom DJ Alliance tidak akan bermain di babak Grand Final setelah mereka absen 2 kali Super Weekend.
tentu kerasa untuk kekecewaannya, kesedihannya mereka juga untuk di season kali ini. Tapi tentu tetap kita harus support lagi untuk comebacknya nanti Selcom Dijo Lions untuk di tahun depan tentu yang kita doakan, dan kita masih akan fokus lagi tentunya melihat beberapa tim yang masih tersisa kali ini. Masih 13 tim setelah berkurang kembali satu tim, yaitu Vampire yang dipulangkan langsung oleh tim The Xavier kali ini. Tapi Talon pun juga bertemu dengan tim Glue, dan Glue juga sedang fokus dengan fight-nya untuk tim Hell. Banyak sekali tim-tim yang fight tidak hanya fokus dengan 2 tim, bahkan mau tidak mau harus fokus sampai dengan 2 dan juga 3 tim. Oh my god, ini dramatis sekali sih endgame kita. Wah. Atau game terakhir lebih tepatnya pada hari ini. Ini kalau poinnya nggak terlalu jauh, kebuka tuh kesempatan buat Talon. Karena kan tim-tim yang berada di atasnya udah tereliminasi terlebih dahulu ya, atau udah mati lampu terlebih dahulu. Cuman poinnya masih terlampau jauh. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tim-tim yang lainnya pun juga masih terengah-engah mereka. Masih ngos-ngosan banget, seperti halnya Bumi Sports, RRQ yang ngejar posisi 16 besar untuk di game terakhir ini. Tapi kabar buruknya adalah 2 tim yang gue sebutkan barusan bakalan punya kesempatan untuk bertemu di bagian selatan zona kita di stage yang keempat ini. Kalau misalnya gue bisa kasih spoiler menuju ke arah map stream kita. Iya, karena memang tinggal sedikit lagi jarak pertemuan mereka ya untuk tim RRQ dan juga Boom. Tinggal kita melihat apakah mereka memutuskan akhirnya untuk berperang atau akan fokus lagi mungkin untuk ke opsi-opsi lainnya yang akan lebih menguntungkan bagi diri mereka. Sementara waktu dari tim Vast Clan akan mencoba peruntungannya juga, ada lemparan granat yang masih terlalu jauh untungnya untuk bisa menjangkau posisi dari seorang Ijoru. Akan berpindah posisi, mengambil bagian sebelah kanan saat ini untuk lebih mendekatkan lagi jaraknya dia dengan playernya tim Vast Clan yang lainnya untuk dapatkan kembali korban demi korbannya. Tapi belum ada fight yang begitu intens yang tercipta dari senggolan-senggolan Talon dan juga tim Vast Clan. Ini dia Talon sekali lagi. Kenapa baru sekarang 3 elim awal-awal? Nggak dari 13 tahun lalu aja. Kan bisa tuh nggak di 24 gitu posisinya. Tapi anyway, ini kalau misalnya diambil point of view positifnya adalah fighting spirit mereka nggak padam sampai akhir banget. Mereka masih bisa untuk mendulang elim point yang cukup baik. Dengan begitu berarti fight demi fight yang mungkin mereka inisiasikan juga cukup baik. Cuman masalahnya gua melihat sesuatu yang nggak pengen gua lihat di bagian elimination feed. Alter Ego bertemu dengan Boom Esports dan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya RRQ mendengar huru-hara tersebut, RRQ join the fight. Dan ini dia, dari segi medium mapnya langsung divisualisasikan untuk kalian semuanya, selatan akan menjadi berdarah. Ya betul, dan apalagi Alpha makin ke selatan lagi, di screening lagi jalurnya. Kalau straight forward, Alpha akan bertemu juga dengan tim RRQ. Ini informasinya sudah lengkap ya, bahwa tidak hanya satu tim, melainkan 2 tim yang harus dihandle ketika Alter Ego memutuskan untuk join fight ini. Di bagian sisi sebelah kiri ada Lapar, adanya Ivor juga yang akan coba semakin mendekat lagi ke posisi dari tim Alter Ego yang dijaga oleh seorang Alpha. Dan kita akan melihat bagaimana pemposisian dari tim Alter Ego untuk dibagi split fokusnya kanan dan juga kiri. Sedangkan dari tim RRQ juga udah mulai mendeteksi ada lagi tim-tim lawan yang akan mendengar, yang mendekat ke bagian sisi areanya mereka, dan itu dari tim The Xavier. Tapi Vast Clan mendapatkan POV-nya akhirnya bertemu dengan Yoru, dan Yoru, satu player tim Talon, berhasil di-secure point eliminasinya mereka, dan percobaan granat dipantulkan seorang Rosemary, belum mendapatkan korban target ke arah Boom Esports. Tidak. Gimana nih guys? Tolong guys, gue gak mau nonton ini guys. Ini adalah skenario terburuk untuk Boom Esports, RRQ, dan juga Alter Ego Ares sebenarnya ya. Walaupun Alter Ego Ares udah berada di posisi yang ke-12, kalau misalnya mereka kegeser berapa posisi sekaligus itu juga nggak baik untuk mereka. Sehingga ya dari tim Alter Ego Ares mentalitinya pun juga mau mendulang poin sebanyak-banyaknya guna untuk bisa menyelamatkan posisi mereka kali ini. Makanya di sisi yang lainnya The Xavier, woi ngapain ganggu-ganggu dari tim RRQ? Bener-bener gemes gua, segemes-gemesnya melihat fight di bagian selatan ini. Tapi Alpha
melontarkan sebuah molotov menuju ke arah lantai 2. Dibakar satu lantai tersebut. Alter Ego Ares akan terus-terusan menjaga bagian luar dari satu properti yang dihuni oleh para Hungry Beast sedari tadi, menunggu gerakan-gerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Boom Esports. Betul, karena zona pun juga sudah mulai bergerak lagi, udah mulai maju lagi, dan Okta benar-benar stay di bagian area satu celah jendela yang ada untuk dimaksimalkan setiap momen yang ingin dimiliki oleh Boom Esports. Tapi balasannya pun juga sakit dari tim Alter Ego. Damage-nya benar-benar menggerus HP bar dari seorang Okta kali ini. Rosemary tentu tetap ditinggalkan sebagai jangkar untuk menahan pergerakannya Boom Esports. Lagi-lagi satu player ini, Rosemary, masih dengan siaganya untuk membuka tembakannya kembali, dan Boom juga sudah mulai mengambil inisiasi untuk mereka bergerak lagi, lebih maju lagi, terabas masuk lagi, dan ini mungkin akan bertemu kembali. Tapi Rosemary nampaknya dia masih gatel untuk menjaga ke bagian area belakang dari tim Boom kali ini. Dia turun dari vehicle-nya, ditembakin lagi, dibuka lagi, dan nampaknya akan dikembalikan lagi keadaannya oleh tim Boom karena Okta berhasil bisa mendapatkan satu memang, tapi Rosemary balik lagi, kembali membalaskan lagi karyanya Boom. Oh my god, tapi kita harus menyaksikan bagaimana lontaran beberapa granat menjatuhkan satu punggawa, salah satu backbone dari tim Alter Ego ini. Tapi masalahnya Yami tinggal sendirian di open field seperti ini. Informasi of course udah kedengeran dari berbagai sisi. Kita bisa melihat bagaimana overthinking seorang Yami ngelihat ke seluruh 360 degree angle view, mengkeliring posisi yang mungkin saja ada lawan di sekitaran dari dirinya, karena pada akhirnya confirm Yami hanya akan bermain seorang diri di posisi yang ke-16 ujung tanduk banget. Dan the least he can do, the best he can do adalah memperbaiki dari segi placement poinnya. Dari RRQ kita bisa melihat bagaimana mereka di-engage perang melawan The Xavier yang tiba-tiba saja mengamuk di end game atau game yang terakhir kali ini. Peko low HP, Genfos datang untuk bisa memberikan bala bantuan menuju ke arah seorang Nerpeko, tapi masih ada Neti yang akan coba untuk engage sebuah close combat nampaknya, tapi masih ada waktu ternyata diberikan oleh The Xavier, waktu untuk bisa menyelamatkan seorang Nerpeko dan RRQ kembali dengan 4 punggawa mereka. Yes, reset untuknya bisa dilakukan oleh tim RRQ ya kali ini, dan kita akan melihat kembali di elimination phase-nya. Benar-benar deras sekali, begitu banyak team fight yang terjadi di waktu yang bersamaan, dan sekarang Todak nampaknya ingin mencoba menduel Talon, dan selesai sudah Talon. Dipastikan tidak akan lanjut lagi, tidak akan bermain di Super Weekend. Tinggal mereka bertahan dengan league rank points yang sudah mereka kumpulkan di minggu yang pertama, dan Todak benar-benar menggila. Mereka total mendapatkan 4 poin eliminasi, dan Glue masih ada untuk satu orang terakhirnya. Sedangkan The Xavier masih dengan target yang sama, masih dengan log yang sama. RRQ begitu fokus untuk melakukan sebuah ending. Ivor berhasil juga ditarik kakinya. Satu orang yang terakhir kali ini, the last man standing, tim RRQ. Apakah bisa bertahan? Digencar langsung oleh 3 player sekaligus. Dicari, nampaknya Genfos akan coba melarikan diri saja. Sementara waktu The Xavier sukses mendapatkan 3 player tim RRQ, dan nampaknya Glue juga pulang disapu bersih oleh Todak. Oh my god, fight The Xavier. Oh my god, gak apa-apa lah, itu Todak terlebih dahulu. Tapi masalahnya Boom Esports, kalian bisa lihat tereliminasi di posisi yang sangat gak nyaman. Posisi 16, yes. Cuman masalahnya 51 poin di ujung tanduk banget. Ini udah kayak pertanyaan psikologis. Kalau misalnya kalian milih, lebih memilih RRQ atau Boom Esports, karena ya at the end of the day harus tersingkir salah satunya. Jikalau salah satunya mau masuk ke jajaran top 16, tapi masalahnya masih ada tim secret juga Itu yang bisa aja mendepak keseluruhan tim Indonesia yang masih mempunyai kesempatan dan juga harapan tersebut. Apalagi 7 total eliminasi poin sudah mereka kantongi. betul, dengan placement poinnya kalau mereka pun terhenti di hashtag yang kelima, ini udah membalap poinnya NST yang di 51, karena mereka dengan 7 eliminasi tambah placement point udah lebih dari 51 untuk tim secret. Jadi tinggal sisa Boom dan juga RRQ yang
memperebutkan nantinya untuk hashtag yang ke-16 untuk lolos ke Super Weekend. Tapi Todak juga nampaknya ingin coba menduel lagi keberanian mereka dengan tim The Xavier yang dari awal menjadi pengganggu bagi tim RRQ yang hanya menyisakan satu saja untuk penggawa terakhir mereka. Dicari informasinya, ada permainan smoke yang dilakukan juga. Levi's sudah mulai bangkit, dia akan coba melemparkan sebuah granat. Blind predictionnya masih belum begitu on point untuk bisa mendapatkan korban selanjutnya dari tim Todak. Sementara waktu kita bisa bergeser lagi melihat kejadian bagaimana Homeboys coba untuk merontohkan tembok yang dibangun dari tim Secret. Rontok dan runtuh kan? Betul. Jadi rontoh. Benar. Obat tetes mata tuh rontoh. Iya. Iya, itu. Tapi on a serious note, kita bakalan melihat adanya satu fight lagi yang akan pecah antara Homeboys dan juga tim Secret. Kalau tim Secret menang fight ini, besar kemungkinan mereka akan mendepak posisi dari Boom Esports di top 16-nya. Apalagi ada beberapa utility dilontarkan, granat dan juga molotov guna untuk bisa memperkecil wiggle room atau area-area bermain dari tim Homeboys. JK, Juke, KKK, oke semuanya. Kim, low HP, udah tergerus begitu dalamnya. Apalagi ada following up. Satu granat tambahan dilontarkan dari tim Secret, tapi JK, semua armor, helm, vest udah mulai pecah dan juga di following up dengan tembakan dari tim Todak. Tim Secret rata, RRQ pulang. Todak dengan 4 punggawa mereka akan mencari 2 pemain dari Homeboys yang masih aktif, yang of course udah diketahui posisinya di mana. Betul, tinggal menunggu waktunya saja bagi Todak akhirnya mendapatkan chicken kali ini, dan akan ada letupan lagi dari granat yang dilontarkan dari satu punggawa tim Todak. Dan akan kita pantau lagi pergerakan pelebaran sayap yang sedang dilakukan juga oleh tim Todak. Mereka benar-benar melockdown habis-habisan posisinya tim Homeboys. Sementara waktu ruang geraknya pun semakin diminimalisir lagi. Udah nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Homeboys. Smoke-nya kalau udah mulai fading out akan semakin terbuka lagi posisinya oleh tim Todak. Apalagi high ground advantage. Kenny melihat dan akhirnya chicken didapatkan oleh Todak kali ini, Kak Dona. Of course. Congratulations. Ini berarti back to back ya? Ya, Back to back. Atau 2 kali winner-winner chicken dinner pada hari ini bisa diamankan oleh tim Todak. And what a nice progressive yang dilakukan oleh mereka.